Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Agus Fatullah. Kali ini saya akan menyampaikan tentang tutorial menginstalasi sistem operasi di VirtualBox. Sistem operasi yang akan kita install di VirtualBox ini adalah sistem operasi Linux ya, dengan distro Ubuntu. Ini merupakan tahapan awal ketika kita mau mempelajari atau menggali lebih jauh tentang sistem operasi Linux itu sendiri, khususnya yang Ubuntu. Nah, untuk memulainya kita langsung saja jalankan aplikasi VirtualBox-nya ya. Lewat tombol start, lalu kita cari aplikasi Oracle. Nah, ini ada, tinggal kita klik 2 kali. Nah, langsung di sini muncul nih teman-teman sistem operasi yang sudah diinstal di virtual machine ya, atau VirtualBox. Tapi kita akan memulai instalasi dengan sistem operasi yang baru. Jadi yang sudah ada ya kita biarkan saja, tapi kita akan coba menginstalasi sistem operasi yang baru. Untuk memulainya kita tinggal klik tombol new ya. Ini yang gambarnya seperti matahari berwarna biru nih. Jadi kita klik. Nah, terus di sini kita diminta untuk memberikan nama sistem operasi yang akan kita install nanti. Karena sistem operasinya adalah Ubuntu, jadi kita buat aja di sini Ubuntu dan versinya yang ke-18, jadi kita tulis aja 18. Nah, ini udah ada pilihannya Linux ya. Jadi ya sesuai, nggak perlu kita rubah. Kalaupun teman-teman mau install yang lain, misalnya kalau yang di sini ada ya Microsoft Windows misalnya, ya tinggal ganti aja Microsoft Windows. Sebetulnya ini hanya untuk kecocokan aja sih sebetulnya. Kalaupun teman-teman installnya Ubuntu tapi tipenya lain, ya itu sebetulnya masih bisa. Tapi untuk kesesuaian dan biar kita nggak bingung, ya udah kita tulis nama sistem operasinya dan tipenya kita tentukan. Tipenya Linux, versinya yang Ubuntu 64. Klik tombol next. Kemudian di sini diminta untuk menentukan jumlah memori RAM yang mau dialokasikan untuk virtual machine ini ya. Nah, ini repotnya kalau kita pakai VirtualBox, menginstal banyak sistem operasi tapi kapasitas RAM kita kecil. Nah, ini jadi lelet. Jadi memang sebetulnya syarat minimalnya kalau kita mau bermain dengan VirtualBox, RAM-nya itu harus 8 gigaan teman-teman ya. Paling minimal banget juga 4 giga. Kalau di bawah 4 giga, nanti kerasa itu repotnya lah. Dalam hal ini dia memberikan nilai default sebesar 1 giga. Kalau kita mau tambah boleh, silahkan aja ya. Tapi dalam hal ini kita ambil nilai yang default aja teman-teman. Jadi tinggal kita klik tombol next aja ya. Untuk alokasi RAM-nya berarti 1 giga. Kemudian kita diminta untuk membuat virtual mesinnya. Ini adalah halaman yang memastikan kalau kita mau menambahkan virtual hard disk di virtual mesin yang baru. Nah, ini ada beberapa tipe yang mau dipilih ya. Tapi dalam hal ini lagi-lagi kita pilih nilai default saja. Jadi kita pilih yang create a virtual hard disk now ya. Jadi ada alokasi di hard disk yang akan kita gunakan untuk sistem operasi di virtual machine. Terus tipe filenya mau apa? Kita pilih tipe filenya VDI aja teman-teman, virtual disk image. Dan kalau kita pilih VDI ini, nanti kemudahannya adalah kita tinggal menjalankan file VDI tanpa kita menginstal lagi sistem operasi yang baru. Nanti akan sekalian akan saya contohkan ketika kita akan menjalankan file VDI. Jadi dalam hal ini kita pilih yang VDI teman-teman ya. Tinggal klik next. Nah, kemudian kapasitas harddisk atau alokasi harddisk yang akan kita gunakan, apakah space-nya akan bertambah secara dynamically ya. Dynamic ini berarti ya
tumbuh sesuai dengan kebutuhannya, atau mau kita tetapkan ukurannya. Jadi ya kalau udah berlebih ya dia nggak bisa tambah gitu. Nah, untuk amannya sih kita pilih yang dynamically aja ya, yang tumbuh dia secara dinamik. Jadi kita pilih yang nilai default atau dynamically allocated. Oke, kita klik tombol next. Nah, besarannya adalah 10 GB. Lagi-lagi ini pun bisa kita tentukan, tapi 10 GB menurut hemat saya ini udah nilai yang cukup besar dan cukup banyak juga untuk kita bermain-main dengan sistem operasi Ubuntu di VirtualBox. Tapi kalau teman-teman rasa kurang mau ditambah ya boleh tinggal digeser aja, misalnya di 16 GB, 20 GB gitu ya, nggak apa-apa. Nah, tapi saya pilih yang 10 GB aja teman-teman. Oke, kita tinggal create. Nah, langsung di panel sebelah kiri muncul nih tulisan Ubuntu 18. Apakah ini udah selesai? Belum. Ini sebetulnya baru meng-create nama ya, menyiapkan tempat untuk instalasi sistem operasinya. Terus setelah ini digimanain? Setelah ini kita pilih, ini udah artinya sudah dipilih ya, sudah kita sorot sistem operasi Ubuntu 18-nya, lalu kita klik tombol start atau icon tombol start ya. Oke, tunggu beberapa saat. Nah, disinilah baru sebetulnya proses instalasi mau dimulai ya, akan dimulai. Bagaimana cara memulai instalasinya? Di sini kita diminta untuk mencari file instalasi kita ya. Karena di sini empty ya berarti tinggal kita klik icon folder. Artinya kita diminta untuk mencari di mana lokasi file instalasinya. Oke. File instalasinya itu saya simpan di D, kemudian di sistem operasi. Nah, ini adalah file instalasi yang kita gunakan. Extensionnya adalah .iso. Ini memang file extension yang biasa digunakan oleh orang-orang ya ketika dia mau menginstal sistem operasi. Oke, setelah ini langsung tampil tulisan file instalasinya. Setelah muncul, setelah tampil kita klik start. Nah, inilah sebetulnya teman-teman proses instalasi sedang berjalan. Jadi pada saat proses ini sebetulnya kita tinggal wait and see aja dulu ya. Kita tunggu proses instalasi sampai nanti muncul interaksi yang diberikan oleh sistem ke user. Oke, muncul tampilan seperti ini. Untuk spek komputer yang agak rendah, proses instalasi ini cukup memakan waktu lama juga teman-teman. Jadi ya harus sabar. Nah, untuk menghabiskan waktu mungkin teman-teman bisa juga sambil baca-baca atau minum-minum teh hangat dulu gitu ya sambil proses instalasinya tetap berjalan. Oke, ini adalah halaman awal ketika proses instalasi dimulai. Pilihannya ya tentu aja bahasa Inggris. Kita pilih aja bahasa Inggris. Kita lihat bahasa Indonesia ada nggak, muncul nggak di sini? Indonesia nggak ada, adanya Italiano berarti ya. Oh, ada nih bahasa Indonesia ya. Tapi kalau bahasa Indonesia kalau buat saya itu kadang justru malah membingungkan karena kita biasa dengan tulisan bahasa Inggrisnya. Tapi kalau teman-teman memang tertarik dengan bahasa Indonesia, boleh, berarti tinggal pilih aja bahasa Indonesia. Tapi untuk kesempatan kali ini saya akan memilihnya yang bahasa Inggris aja ya teman-teman. Oke, mana nih bahasa Inggrisnya? Oke, saya pilih yang bahasa Inggris, lalu klik tombol install Ubuntu. Jangan try Ubuntu ya. Jadi karena kita mau menginstal, jadi kita pilih yang install Ubuntu. Oke. Proses lagi berjalan lagi. Terus ini memastikan tentang layout keyboard kita. Ya udah kita pilih aja English US ya. Ini juga sama English US. Ini ada tombol untuk detect keyboard. Nah, ini yang kayak gini kita continue aja teman-teman ya. Biar cepet juga. Kemudian
kita mau instalasinya mau instalasi yang seperti apa, apakah normal instalasi atau minimal instalasi. Ya, dalam hal ini juga kita pilih yang normal instalasi saja. Kalau ini kita akan menginstal third party software, jadi software pihak ketiga nanti akan diinstal juga ya, seperti WiFi atau grafik atau yang lainnya. Nah, dalam hal ini kita pilih yang nilai default aja dulu teman-teman, jadi kita klik continue. Nah, komputer tidak mendeteksi adanya sistem operasi. Terus apa yang mau kita lakukan? Apakah kita mau hapus semua disk dan kita install Ubuntu? Tapi ini perhatian bahwa ini nanti akan menghapus semua program. Ini sebetulnya idealnya kalau kita menginstal di hard disk normal, bukan di VirtualBox. Artinya kita harus hati-hati nih bahwa jangan sampai nanti pilihan hard disk yang kita tentukan untuk instalasi ini itu ada filenya atau ada datanya, sehingga ketika kita pilih bagian ini, data yang ada di hard disk itu akan hilang ya, akan terformat. Tapi karena kita di VirtualBox ya mestinya aman, ini nggak akan ngeganggu. Jadi dalam hal ini kita aman ketika kita pilih yang erase disk and install Ubuntu. Jadi tinggal kita klik install now. Oke. Akan menulis di hard disk, ini memastikan lagi sekali lagi ya. Kemudian ini ada penentuan tentang partisi tabelnya ya. Ya ini ada pilihan, kalau kita nggak cocok kita bisa kembali ke halaman sebelumnya, tapi kalau kita rasa oke ya udah tinggal kita continue ya. Untuk ini kita klik continue. Nah, proses instalasi akan mencari lokasi si komputer penginstal ini ada di mana ya. Nanti biasanya dia bisa mendeteksi secara auto bahwa kalau connect ya, kalau proses instalasinya langsung ini, dia akan mendeteksi di mana si installer itu berada. Tapi dalam hal ini ya kita tentukan bahwa kita ada di Jakarta. Jadi kita klik aja bagian Jakarta. Nah, langsung ya kita tunjuk sini, dia pilih Jakarta. Artinya kita memilih lokasi kita yang nanti akan dikenali oleh Ubuntu adalah di Jakarta. Oke, nah ini kita kasih nama. Jadi ini nama user yang jangan sampai nanti teman-teman lupa, karena dalam hal ini teman-teman akan berperan sebagai admin ya. Ya kita kasih aja misalnya di sini Ubuntu, dia langsung otomatis ya, biar sama Ubuntu 18 aja. Letter digit happen, oh ini nggak boleh kayak gini katanya, harus gini ya. Terus passwordnya apa? Passwordnya apa nih teman-teman, bisa nebak nggak nih? Tapi biar agak-agak susah dikit ya, saya kasih ini deh. Jadi strong ya. Tapi awas nih, jangan sampai sayanya sendiri lupa. Oke, kita klik lanjutan. Tapi intinya di situ teman-teman diminta untuk memasukkan password. Sebentar, saya catat dulu ya itu passwordnya. Bentar. Tadi apa tuh? Mudah-mudahan oke, masih sama ya. Ini proses instalasi sedang berjalan, jadi biarin aja, nggak usah diklik skip juga ya, untuk memastikan proses instalasinya berjalan normal.
Jadi memang ya cukup memakan waktu, ya harus sabar ya. Oke teman-teman, sambil dia jalan, nah saya ingin menyampaikan tentang sistem operasi Linux-nya. Jadi teman-teman kalau misalnya ikut kuliah sistem operasi di sini, nanti teman-teman akan didaftarkan sebagai studentnya Poli Batam untuk course sistem operasi Linux ya. Nah, materi-materinya seperti ini nih. Jadi mulai dari pengenalan, kemudian teman-teman untuk uji cobanya pun bisa langsung menggunakan virtual lab di sini. Jadi udah disiapin. Ya. Tapi kok ini nggak muncul ya? Biasanya dia muncul langsung ininya kok. Bentar, coba kita lihat. Nah, ini. Nggak ada ya. Mestinya biasanya muncul. Oke, nggak apa-apa. Nanti aja kita coba di slide berikutnya. Ini masih terus melakukan proses instalasinya. Ya, sebentar lagi mestinya nih. Oke. Oh. Ini coba kita coba yang chapter 3. Oke. Kenapa nggak muncul? Oke, nggak apa-apa, berarti nanti kita lewat virtual box aja teman-teman nyobanya ya. Kita lihat proses instalasinya sudah sampai mana. Nah, ini udah sekitar 30%-an. Untuk versi Ubuntu terbaru yang saya tahu ini sekarang ada di versi 20. Jadi kalau teman-teman mau pakai Ubuntu yang baru mestinya ya yang versi 20 ya. Tapi kalau untuk perintah-perintah dasar sih sebetulnya versi Ubuntu yang lama-lama juga masih support, nggak ada masalah. Hanya saja mungkin secara fitur tambahan atau sisi keamanan yang lainnya yang itu tidak sama dari setiap versinya. Oke, kita masih tetap nunggu teman-teman. Jadi kalau teman-teman nanti ikut kursnya sistem operasi, ini yang akan teman-teman pelajari semua ya. Ini perbabnya udah lengkap semua. Jadi kita akan ambil materinya dari sini, mulai bab 1 sampai bab 18 ya. Ini akan kita laksanakan selama 1 semester teman-teman. Jadi harapannya setelah teman-teman mengikuti kuliah ini, teman-teman betul-betul menguasai ya perintah-perintah dasar di sistem operasi Linux gitu. Jadi di Linux ini nanti memang banyak bermainnya adalah dengan command line teman-teman, bukan dengan GUI ya. Terus
kelanjutan dari mata kuliah ini apa? Sebetulnya sih kalau mau dilihat jejaringnya, mata kuliah sistem operasi ini nanti kaitannya erat dengan mata kuliah administrasi sistem komputer atau adminsis ya. Nah, mata kuliah adminsis ini nanti banyak setting atau konfigurasi server. Nah, karena yang digunakan di sana juga adalah sistem operasi Linux, sehingga perintah-perintah untuk melakukan setting dan konfigurasinya ya berbasis perintah di Linux, dan perintah-perintah dasarnya itu sudah teman-teman kuasai. Jadi di mata kuliah adminsis tinggal pengembangannya. Gitu ya, teman-teman. Oke, masih 40%. Jadi kita tunggu aja, teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau banyak belajar sistem operasi yang lainnya tanpa harus menginstal di komputer atau di hard disk langsung gitu ya. Nah, teman-teman bisa menggunakan aplikasi virtualisasi. Bisa pakai VMware, bisa pakai VirtualBox. Yang paling umum sih ya kebanyakan orang pakainya VirtualBox. Dengan VirtualBox aja udah cukup. Ini free juga, teman-teman bisa download, terus jalanin, terus nanti tinggal install berbagai macam sistem operasi yang mau teman-teman install ya. Untuk belajar mengeksplorasi sistem operasi yang ada menggunakan virtualisasi jauh lebih efisien, jauh lebih murah ya, dan nggak khawatir juga file hilang atau filenya jadi rusak gitu ya. Kalau rusak pun ya nggak apa-apa, toh rusaknya di areanya sendiri bukan di file asli kita gitu. Jadi lebih memudahkan kita lah untuk belajar. Oke, kita masih tunggu sampai selesai teman-teman proses instalasinya. Oke. Di bab 10 ini tentang regular expression dan perintah untuk melakukan filtering text ya. Ya kayak perintah grep yang seperti itu. Oke, kita masih tunggu. Nah, ini untuk memulai command line di Linux, kita bisa tinggal tuliskan terminal, nanti akan muncul prompt. Disitulah kita bisa memberikan perintah-perintah ke sistem operasi Linux.
Oke, kita lihat lagi teman-teman. Nah, udah 60%-an. Kita sabarin aja dulu. Oke, udah 80%. Ada nggak sih tulisan persentasenya? Nah, kita kira-kira aja ya. Oke, instalasi lengkap. Diminta untuk restart komputer, kita klik restart. Oke, kita biarin dulu aja teman-teman. Oke. Nah, ini udah berhasil teman-teman instalasinya. Udah muncul usernya. Berarti kalau mau menjalankannya tinggal kita pilih user ini. Klik. Nah, passwordnya tadi ya, apa passwordnya, makanya tadi jangan sampai lupa passwordnya tuh. Ya, mudah-mudahan sama nih. Apa tadi ya? Oke, coba. Berhasilkah? Waduh, salah katanya teman-teman. Coba kalau yang ini. Wah.
Gimana nih? Kita coba lagi. Nah, apa tadi? Saya juga tadi lupa tuh teman-teman ketik apa. Oke, nah ini kita udah berhasil nih. Kita udah ada di dalam sistem operasi Ubuntu-nya, ya. Ya sekarang kita tinggal eksplorasi aja teman-teman. Intinya kita sudah selesai ya melakukan proses instalasi sistem operasi Ubuntu di VirtualBox. Ya kalau mau ngejalanin browser ya tinggal klik browser ya. Kita coba jalanin teman-teman. Oke. Nanti aja lah. Kita coba. Oke, berhasil ya. Kita coba. Dia udah langsung auto connect. detiksport.com. Oke, langsung ada ya. Kemudian kita mau jalanin terminal ya. Kita mau ngejalanin terminal. Ini kita tutup dulu aja teman-teman. Oke, bentar. Masih ada loading. Ya, karena kalau di VirtualBox performanya berbeda ya dengan yang di luar VirtualBox. Tadi kan secara resource-nya terbatas dia. Oke. Masih agak lama. Oke. Kita mau jalanin terminal ya. Kita lihat terminal nih ada di mana teman-teman. Ya. Nah, kita bisa tulis di sini. Nah, terminal ini ya. Kita klik. Ya, di sini nanti kita bermain-main dengan perintah-perintah Linux. Simbol dolar itu berarti kita ada di shell user biasa ya. Tapi cerita tentang shell itu nanti di pertemuan kedua. Jadi untuk pertemuan pertama ini saya cukupkan sampai di sini teman-teman ya. Kemudian nanti kita lanjut lagi di pertemuan kedua. Oke, segitu dulu teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat.